Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum kalian mengerjakan soal-soal operasi hitung campuran bilangan bulat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi jika ada soal, ada angka-angka yang ada di dalam kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian ya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya dari paling kiri ya. Contoh soalnya ya, nomor 1, negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurang negatif 5. Nah, kita ingat ya, yang dikerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nih ya, Ibu beri garis bawah yang harus dikerjakan. Kita turunkan dulu. Negatif 25. Nah, ditambah yang dalam kurung kita selesaikan ya. 50. Kemudian negatif, ketemu negatif menjadi berapa? Menjadi positif. Positif berapa? Ini angka berapa? 5. Kita turunkan di sini 5. Tutup lagi kurungnya. Nah, sama dengan kita selesaikan ya yang ada di sini ya. Negatif 25 ditambah 50 tambah 5 berapa? 55 ya. Nah, kita selesaikan sekarang. Negatif 25 ditambah 55. Kita anggap aja negatif ini kita punya hutang. Punya hutang 25, kemudian mau dibayar 55. Berarti lebih. Kalau lebih berarti tandanya positif. Nah, kalau positif berarti tidak perlu ditulis lagi. Berapa coba? Hasilnya menjadi 30 ya. Itu contoh yang pertama. Menyelesaikan dulu soal yang ada di dalam kurung. Kemudian contoh yang kedua, 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Nah, kalau ada soal penambahan, pengurangan, kemudian ada pembagian dan perkalian, maka yang diselesaikan terlebih dahulu ini pembagian atau perkalian. Tapi di sini adanya pembagian. Nah, kita turunkan dulu angkanya yang 400. Nah, dalam dikurang. Nah, yang dalam kurung sama pembagian ini kita selesaikan ya. Negatif 100 dibagi 5 berarti hasilnya berapa? Tentunya negatif 20 ya. Tuh, negatif 20. Tutup lagi. Seperti itu. Coba ingat-ingat ya. Yang diselesaikan jika ada penambahan atau pengurangan, kemudian ada soal pembagian dan perkalian, maka yang diselesaikan soal yang pembagian atau perkalian. Yang di sini negatif 100 dibagi 5, hasilnya negatif 20. Nah, kemudian kita turunkan lagi sini 400. Negatif ketemu negatif menjadi berapa? Positif. Positif berapa? 20. Nah, kita jumlahkan. 400 ditambah 20 berapa hasilnya?
420. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian contoh yang ketiga. 75 ditambah dalam kurung negatif 100 dikurang dalam kurung negatif 20. Jika ada soal penambahan, pengurangan, maka yang diselesaikan yang sebelah kiri dulu. Mana yang sebelah kiri? Ini ya. Tuh, ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita tulis dulu angkanya. 75. Ya. Positif ketemu negatif menjadi berapa? Menjadi negatif. Negatif berapa? 100 ya. Ingat-ingat ya, ini yang harus diselesaikan dahulu. Kemudian turun lagi. Di sini negatif. Seret dikurang ya. Nah, setelah itu negatif ketemu negatif menjadi apa? Positif. Nah, kita tambah lagi di sini positif. Turunkan lagi angkanya 20 ya, begitu. Nah, sekarang kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. 75 dikurang 100. 75 kan lebih kecil dari 100, berarti hasilnya minus atau negatif berapa? 25 ya. Kemudian turun lagi, ditambah berapa ini? Ditambah 20. Nah, sama dengan hutangnya 25, kemudian ditambah dibayar 20, berarti masih punya hutang. Kalau hutang berarti tandanya negatif. Negatif berapa? Negatif 5. Ini hasilnya ya. Tuh ya, ingat-ingat ya. Jika ada soal dalam kurung berarti yang diselesaikan yang ada di dalam kurung. Kemudian jika ada soal pengurangan, penambahan, dan pembagian atau perkalian, maka yang diselesaikan pembagian atau perkaliannya terlebih dahulu, baru penambahan atau pengurangannya. Kemudian jika ada soal hanya penambahan dan pengurangan, maka yang diselesaikan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Ingat-ingat ya urutannya. Sekarang contoh soal cerita ya. Ibu bacakan dulu ya soalnya. Siti membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk dalam satu kantong plastik? Nah, bagaimana caranya? Pertama kita tulis dulu ya. 250. Nah, dimasukkan dalam kantong. Ada berapa kantongnya? Ada 10, berarti dibagi 10. Dibagi 10 ya. Ternyata satu buah jeruk itu beratnya ada berapa? Beratnya ada 200 gram. Berarti dikalikan 200 gram. Nah, ingat ya, kalau ada perkalian, pembagian, maka yang diselesaikan yang paling sebelah kiri dulu. Nah, yang ibu garis bawah ini kita selesaikan dulu. 250 dibagi 10. Nah, ini nolnya kita coret. Nah, berarti 25 dibagi 1. Berapa hasilnya? 25 ya. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan 200. Nah, sekarang kita kalikan ya. Kita simpan dulu nolnya. 1, 2. 25 dikalikan 2 berapa? 50. Tulis 50 di sini. Nah, tadi nyimpen nolnya 2. Tambahkan ke sini. Berarti ada 5000 gram. Tapi di sini yang ditanyakan bukan gram, kilogram. Nah, ingat ya, kita hitung di sini. 1 kilogram itu beratnya 1000 gram ya. 1000 gram. Nah,
Jadi kalau misalkan di sininya ada 5.000 gram ya, tadi hasilnya 5.000 gram. Ada berapa kilo? Nah, 1 kilo itu 1.000. Sedangkan di sini ada 5.000 gram, berarti ada 5 kilo. Nah, jadi, di sini kita tulis ya, sama dengan 5 kilogram. Kesimpulannya, jadi berat tiap kantong plastik adalah 5 kilogram ya. Ini jawabannya. Paham ya? Semoga paham. Soal cerita yang lain ya, bisa kalian buka di halaman 51 ya. Di sini ada gambar seekor tupai. Ibu bacakan dahulu ya soalnya. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, anggap saja ini pohon ya, pohon yang dipanjat oleh tupai tadi. Nah, di sini Ibu buat garis bilangan dari angka 1 sampai 20. Nah, tadinya tupai berada di sini di angka 20. Ya, kemudian setiap menitnya tergelincirnya sejauh 2 meter ya. Nah, di situ tadi berapa kali? 5 kali tergelincir ya. Coba kita hitung yang pertama ya. Tuh 1, ini 1. Kemudian tergelincir lagi. 2. Tergelincir lagi sampai 5 kali ya. 3. Kemudian 2 meter lagi. 1, 2. Ini tergelincir yang keempat. Kemudian loncat lagi. 1, 2. Ini yang kelima. Ternyata setelah tergelincir 5 kali, ada di angka berapa ini? Angka 10. Nah, kalau dibuat kalimat matematikanya, 20 dikurang berapa? Tergelincirnya berapa kali? 5. Nah, sejauh berapa? Setiap tergelincir 1 menit, tergelincirnya 2 meter, berarti 2 nya kali berapa? Dikali 5 ya. Tuh. Sekarang kita selesaikan lagi. Yang diselesaikan tadi yang di mana? Yang ada di dalam kurung dahulu ya. Sama dengan 20 dikurang 2 kali 5 berapa hasilnya? 10. Oke. Sama dengan 20 dikurang 10 berapa hasilnya? 10. 10 apa keterangannya tadi? 10 meter ya. Begitu jawabannya. Jadi setelah tergelincir atau terpeleset ya, tergelincir itu tergelincir selama 5 menit, maka tupai berada
pada ketinggian berapa? Pada ketinggian berapa tadi? 10 meter ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi diulang lagi, ditegaskan lagi di sini kalimatnya ya. Nanti banyak latihan dan kalian harus bisa mengerjakan, sering berlatih ya. Anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian juga tetap semangat ya belajarnya dan sering latihan, insya Allah akan bisa. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.